Nah, jadi gini, kalau muatannya itu negatif, semakin positif atau muatannya itu lebih stabil, dia nanti bakalan jadi semakin asam. Contoh kedua nih, ada H2SO4 sama HSO4 min. Lebih asam yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang lebih asam? Pertama di deprotonasi dulu, dikurangin dulu hanya. Di sini kalau misalnya dikurangin jadi HSO4 min, yang ini jadi SO4 2 min. Nah, dari muatannya gede yang mana? Yang ini kan, karena ini min 1, ini min 2. Artinya ini lebih positif kan dibandingnya ini. Karena dia lebih positif, dia lebih apa? Lebih stabil dan lebih asam. Benar, keren. Jadi cara melihat muatan gampang aja, tinggal dilihat muatannya lebih positif yang mana. Kalau dia lebih positif, dia lebih stabil. Kalau dia lebih stabil, dia lebih asam. Gitu. Jadi yang muatan gampang. Nah, ini atom. Atom ini menarik karena dia ada dua parameter yang bakal kita bahas. Ada size, ada juga elektronegativitas. Nah, jadi gini, kalau misalnya nih kita nge-eliminasi, misalkan kita ketemu struktur nih, kan tadi kita pertama udah tahu kalau misalnya muatannya positif, lebih positif dia bakalan lebih asam. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya dua struktur yang gini, ya satu amina, yang satunya lagi misalnya di sini alkohol. Kira-kira dari dua ini, kan kalau kita deprotonasi, nanti kan di sini kan jadi NH negatif, yang kanan di sini jadi O negatif. Nah, sama-sama negatif kan berarti. Nah, tapi kira-kira lebih stabil yang mana? Kan kita kan ngevaluasi pakai yang ini, pakai yang muatan ini, gak bisa kan? Karena dua-duanya sama-sama negatif satu. Nilainya sama. Nah, berarti kita kalau misalnya udah ketemu yang kayak gini, kita evaluasi pakai cara yang kedua. Cara yang kedua kita lihat atomnya. Di sini atom yang megang elektron negatif itu di O. Sedangkan yang ini yang megang di apa? Di N. Nah, ini balik lagi ke tadi. Kalau buat atom itu yang diukur itu ada dua, size sama elektronegativitas. Yang pertama yang kita ukur adalah elektronegativitas. Atom N ini dia golongan berapa? Golongan 5. Sedangkan atom O ini golongan 6. Nah, jadi atom O dia karena golongan 6 dia punya elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding golongan 5. Artinya dia lebih stabil dalam bentuk muatan negatif dibandingin yang golongan 5. Karena dia di sini lebih stabil, artinya dia lebih apa kalau dia lebih stabil? Lebih asam. Nah, jadinya kalau misalnya ingin lihat struktur yang ini kan sama-sama muatannya negatif 1, nggak bisa ditentuin dari muatan kan? Tinggal dilihat atomnya. Atomnya lebih elektronegatif yang mana? Ini kan lebih elektronegatif, karena dia lebih jadi karena di sini dia itu lebih elektronegatif, tadi dia lebih stabil. Karena dia lebih stabil, dia lebih asam. Makanya struktur yang ini dia bakalan lebih asam dibandingin struktur yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita kan tadi udah ketemu struktur, kita evaluasi muatannya, terus kita evaluasi lagi di atomnya, di elektronegativitasnya. Pertanyaannya, kalau kita ketemu struktur atom yang dia punya elektronegativitas yang hampir serupa, contohnya apa? Contohnya asam-asam klorida. Misalnya ada HF, ada
HCl, terus ada HBr dan lain sebagainya. Ini. Gimana cara kita mengevaluasinya? Mereka bertiga ini kan ada di satu golongan nih, golongan 7. Golongan 7. Artinya karena mereka ada di satu golongan, elektronegativitasnya itu nggak terlalu berbeda, nggak terlalu jauh. Nah, jadinya cara kita mengevaluasinya, kita lihat dari size atomnya. Nah, di sini F itu kan size atomnya paling kecil. Cl itu di antara tengahnya. Cl itu lebih besar. Terus habis itu yang Br itu yang besar. Nah, kira-kira apa hubungan dari size ini ke stabilitas elektronnya? Pakai analogi yang gampang bisa Pak. Kalau misalnya size-nya besar, otomatis dia punya banyak ruangan kosong kan? Karena dia punya banyak ruangan kosong, artinya dia bisa lebih banyak nyimpan elektron. Gampangnya gitu. Kalau misalnya ingin tahu penjelasan lebih lengkapnya, itu ada hubungannya sama kepadatan elektron sama repulsi. Repulsi itu apa? Repulsi itu energi yang dihasilin antara elektron sama elektron. Contohnya gini. Kalau kamu punya atom yang orbitalnya kecil, misalnya kayak gini lah gampangnya. Terus di sini aku kasih elektron dari masuk ke dalam sini. Dia kan nanti kan bakalan lebih sering ketemu sama elektron lain kan. Ingat, kalian pernah belajar fisika kan? Gaya yang dihasilin antara dua buah muatan itu dinamain gaya apa? Gaya Coulomb, ya kan? Kalau misalnya jaraknya itu semakin dekat, gaya Coulomb itu kan F sama dengan K/1 Q2 per R kuadrat. Artinya, kalau jaraknya ini semakin dekat atau jaraknya semakin kecil, maka gaya yang dihasilin semakin besar, ya kan? Makanya di sini kalau misalnya ada elektron yang dia dimasukin ke atom yang muatan yang size-nya kecil, artinya dia bakalan lebih sering ketemu sama elektron lain, ya kan? Karena dia lebih dekat ketemu sama elektron lain, artinya gaya yang dihasilin semakin besar. Karena gaya yang dihasilin semakin besar, atomnya itu punya energi yang besar, sehingga dia jadi nggak stabil. Karena dia jadi nggak stabil, makanya kenapa di sini atom yang punya size lebih besar itu dia bakalan bisa jadi lebih stabil karena tadi repulsinya itu lebih kecil. Jadi gitu, kalau size-nya besar, dia ruangannya besar kan, repulsinya nanti jadi kecil. Karena repulsinya kecil, dia jadi stabil. Karena dia jadi stabil, dia jadi lebih asam. Ini contohnya kalau misalnya di golongan 7. Ada lagi contohnya itu di golongan 6. Alkohol sama tiol. Alkohol sama tiol itu kan atom yang berikatan sama H, itu kan sama-sama golongan 6 kan. Jadi kalau kita deprotonasi, ini nanti jadi O negatif, dan kanan ini nanti jadi S negatif. Sama-sama golongan 6 kan. Nah, karena sama-sama golongan 6, elektronegativitasnya itu nggak terlalu beda. Jadinya apa yang bedain tadi? Kalau misalnya elektronegativitasnya nggak beda, kita lihat dari size atau dari jarak elektronnya. Nah, O sama S ini jaraknya lebih gede yang mana? S atau O? Size-nya lebih gede yang mana? Yang sulfur kan? Berarti di sini lebih stabil yang mana? Lebih stabil yang sulfur. Jadi antara struktur yang kanan sama yang kiri, lebih asam yang mana? Lebih asam yang kanan, benar. Jadi ini lebih asam. Gimana? Bingung nggak kalau ini? Gimana? Paham nggak? Ya? Nah ini menarik karena abis ini kita bakal masuk ke resonansi lagi. Nanti aku bakalan ajarin cara seperti juga kalau buat resonansi sama induksi.
Ini udah bisa aku hapus. Habis makan satu 2 bulan sih itu ramadan terus pas pulang 2 bulan gue ngawat ternyata di depan tuh beda kecelakaan langsung videoin temen aku nyetir pelan banget itu gimana mas videoin mas dicabut nggak orang sepeda deh ketangkap ya nggak tahu cuman ambulansnya beneran dari masih ada dari Silawak, ada dari J, ada dari UGM, ada dari mana? Bekot. Tapi lu lihat korbannya nggak? Enggak, korbannya ditutupin sama ambulans semua. Ambulansnya berjejer gitu. Di mana kok? Ringbak. Itu di Ringbak. Itu di Ringbak. Apa? Oke, aku lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Tadi kan kita udah evaluasi dari muatan, udah evaluasi dari atom. Tadi muatan gimana kalau yang lebih stabil? Muatan lebih positif, dia lebih stabil. Karena dia lebih stabil, dia lebih asam. Nah, kalau atom tadi ada dua. Kalau elektronegativitasnya tinggi, dia lebih stabil. Dan karena dia lebih stabil, dia lebih asam. Nah, yang ketiga tadi setelah dari muatan terus elektronegativitas dari size. Kalau size atomnya itu lebih gede, dia lebih stabil. Karena dia lebih stabil, dia lebih asam. Nah, gitu. Jadi ini 3 kesimpulan dari yang 2 awal yang tadi. Sekarang kita tinggal lihat dari 3 yang di akhir ini. Sekarang kita masuk ke resonansi. Resonansi ini yang nantinya paling banyak kalian gambar-gambar itu kalau di UAS. Soalnya materi soal yang ini, soal yang dari ibunya itu tuh bakalan lebih banyak fokus ke resonansi. Soalnya itu bakalan lebih banyak fokus ke resonansi. Jadi maksudnya gimana? Ini gugus yang bisa ngasih resonansi itu ada 2 kan? Jadi gugus yang ngasih resonansi itu kan ada 2, ada EDG sama ada EWG, iya kan? EDG itu yang gimana? Donating. Apa yang didonate? Elektron. Karena dia ngedonate elektron, nanti muatannya jadi lebih apa? Muatan dari struktur ya, jadi lebih negatif. Nah, kalau misalnya yang EWG itu gimana? Apa? Iya benar, withdrawing. Apa yang diambil? Efeknya gimana? Jadi lebih positif, benar. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa lihat dari gugus ini. Di sini ada OH, di sini ada O. Nah, lihat ini, dia penting karena dari yang ini nanti bakalan kayak keluar di luar sini. Jadi struktur ini si fenol, terus dia punya substituen amina. Jadi dia ada NH2. Nah, terus kalau misalnya kita pengen lihat keasamannya dia, kita harus deprotonasi dulu. Nanti di sini berarti bentuknya berubah jadi O-, terus di sini ada benzen. Terus nanti di sini ada NH2. Nah, NH2 ini nanti NH2 itu punya apa? Punya PEB. Karena dia punya PEB, dia bisa meresonansin PEB-nya ke dalam si benzen, ya kan? Ini PEB-nya dimasukin ke benzen, terus berubah. Karena di sini dia membutuhkan kata rangkap, di sini muatan negatif.
negatif, pindah. Di sini ada muatan negatif dan di sini ada N2. Nah lihat nih, di sini nanti kan dia punya muatan negatif. Muatan negatifnya kan bisa dipindah lagi kan? Jadi dia bakalan dipindah ke sini, dia membentuk di muatan di sini, dan ini resonan dipindah ke sebelah sini. Jadi ya di sini ada muatan negatif dan di sini ada muatan negatif. Nah, bisa dilihat kalau misalnya dia di sini bentukannya electron donating group atau EDG, contohnya ada amina di sana. Dia ini bisa ngasih elektron ke dalam benzen. Karena dia bisa ngasih elektron ke dalam benzen, artinya nanti di benzen ini jadi ada muatan negatif. Padahal di sini O-nya juga muatan negatif. Artinya kalau negatif ketemu negatif, dia jadi lebih stabil atau lebih gak stabil? Lebih enggak stabil. Karena nanti di sini ada gaya repulsi tadi, sama aja. Karena dia sama-sama muatan negatif, jadi dia lebih negatif, lebih tidak stabil. Karena dia lebih nggak stabil, artinya dia lebih asam atau lebih basah? Lebih basah. Nah, beda ceritanya kalau misalnya di sini dia ada gugus EDG, ada gugus EWG, electron withdrawing group. Contohnya kayak litro. Nah, nitro ini kan punya muatan positif dan dia juga punya O di sini kan. Jadi nanti kalau terjadi resonansi ini O-nya bakalan ngambil elektron buat pindah ke O. Terus nanti si N ini bakalan ngambil elektron dari ikatan lengkap. Jawabannya berubah. Jadi gini. Lihat ini bagian pentingnya karena bedanya sama yang tadi. Kalau EWG dia bakalan ngasih muatan positif ke dalam benzen. Kalau EDG dia ngasih muatan negatif. Nah bedanya apa muatan positif sama muatan negatif? Ini kalau kita resonansi lagi muatan positifnya, oke. Nah, bisa dilihat nih, karena dia bisa ngeresonansi muatan positifnya, akhirnya muatan positifnya ini bisa masuk ke dalam benzen. Jadi dia bisa jadi deketan sama si O. Kelihatan kan? Karena dia bisa jadi deketan gini, dia bisa menstabilkan si muatan negatifnya dengan ngasih muatan positif. Kayak ada soundtrack gitu ya. Nah, jadinya di sini karena dia punya muatan positif dan dia juga punya muatan negatif, akhirnya muatan positif sama negatif ya bisa sama-sama saling ngestabilin. Caranya gimana? Jadi nanti bisa masuk muatan positifnya membentuk bentuk yang lebih stabil. Ini jadi double bond O, terus di sini ada N positif, terus O. Lihat di sini. O-nya jadi muatannya apa? Netral kan? Jadi udah gak negatif lagi. Artinya kalau misalnya dia itu EWG, dia kan bisa ngasih muatan positif dan dia bisa ngestabilin si bentuknya. Jadi kalau dia EWG, dia lebih stabil. Dan karena dia lebih stabil, artinya dia lebih apa? Lebih asam atau lebih basah? Lebih asam. Gitu. Jadi ngebedainnya gitu. Oh ya, BTW ini penting. Ada satu hal yang penting selain ngebedain dia itu EDG,
kalian bedain dari struktur itu adalah posisinya. Posisi substituen. Posisi substituen itu kan ada banyak. Contohnya kayak orto, meta, para, terus ini habis dari para, nanti ada 1,2,2 misalkan 1,2 seperti. Tapi yang paling gampang tuh bedanya itu gini, orto, meta, para. Nah, bedanya apa? Di sini aku bakalan jelasin. Kalau misalnya EDG-nya itu dalam bentuk orto atau para, EDG dalam bentuk orto atau para, dia lebih tidak stabil. Tapi kalau EDG-nya dalam bentuk meta, itu masih oke aja, gak terlalu ngaruh. Nah, sama kayak itu, EWG juga sama. EWG, kalau dia posisinya di orto para, kebalikannya tapi dia bakalan jadi lebih stabil. Sedangkan kalau EWG dalam posisi meta, dia bakalan oke aja, tapi dia nggak membantu banyak. Kenapa? Kita lihat nih, kalau misalnya dia posisinya para, muatan positif dan muatan negatif ya bisa sama-sama adepan sama si yang muatan negatif tadi. Jadi di sini muatan negatif dan muatan positif bisa sama-sama adepan sama si substituen negatif tadi. Sedangkan kalau misalnya dia kita taruh di posisi orto, kalau misalnya kita taruh di posisi meta, misalnya contohnya tadi apa di sini NH2, kita lihat resonansinya. Misalkan di sini dia membentuk ikatan rangka, ini dipindah ke sini. Ini jadi O negatif, terus di sini jadi negatif, terus di sini jadi ikatan rangka N plus H2. Nah, nanti muatan negatif kan bakalan pindah lagi kan? Pindahnya kemana? Dia membentuk di ikatan rangkap di sini, terus muatan negatif, terus elektron ikatan rangkap dipindahin ke sini. Jadi sini ada ikatan rangkap, di situ muatan negatif, ini NH2 positif. Nah, lihat nih, di sini muatan negatifnya itu nggak pernah selalu hadap-hadapan sama si O negatif tadi. Jadi dia agak jauhan gitu. Kalau ini kan dia kan langsung ada depan-depan ini. Kalau ini dia kan jauh antara di C sini, ini O negatifnya, ini di C sini muatan negatifnya, atau di sini. Nah, muatan positifnya juga sama. Kalau misalnya kita punya EWG dan kita taruh di posisi yang ini, contohnya nitro tadi. Kalau di sini ada nitro. Ini misalnya kita ambil elektronnya ke arah nitro. Itu muatan positifnya bakal pindah sini. Terus kalau diresonansi lagi, ini kan muatan positif. Kalau misalnya diresonansiin, nanti muatan negatifnya, muatan positifnya itu bakalan pindah lagi. Kemana? Ke sebelah sini. Nah, kalian harus lihat ini karena dibandingin yang di awal tadi, kalau misalnya dia EWG-nya dalam posisi para atau dalam posisi orto, kalau kalian mau coba gambarin orto nggak apa-apa. Di sini nanti mereka berdua bakalan bisa menghasilkan muatan positif yang dia langsung hadap-hadapan sama si muatan negatif yang berarti bisa bentuk baru yang lebih stabil. Sedangkan kalau di sini, ini muatan positifnya nggak pernah benar-benar ada di depannya si muatan negatif. Jadi dia cuma di pojok sini atau di pojok sini, nggak pernah bisa berhenti di depan sini. Makanya itu kenapa di sini kalau EWG-nya dalam posisi orto atau para dia bakalan lebih stabil dibanding posisi meta. Gitu. Gampangnya gitu. Bingung nggak? Yang ini bisa dipahami nggak? Berarti itu beda sama kalau di keyboard. Kalau di keyboard kan kalau sama EDG lebih stabil di orto. Nah beda. Kalau di kimmer itu kan sebenarnya ini kan EDG sama EWG-nya itu ini kan pengarah gugus selanjutnya. Nah gitu. Nah itu ada gambarannya juga kenapa kayak gitu. Kalian bisa gambar-gambarin elektronnya.
Cuman kalau yang di si asam basa ini kan dia kan karena dia ada punya muatan negatif. Jadi kita kan pengen lihat efeknya ke muatan negatifnya. Makanya beda. Kakak ya. Oh iya. Iya. Oh nggak usah repot-repot. Kakak ya, kakak. Ntar kita aja tuh. Taruh di situ aja nggak apa-apa. Aku nggak mau ngambil dulu kak. Apa? Aku mau ngambil. Jadi ini sorry ya. Gimana yang ini udah paham? Yang resonansi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak ini salah satu yang paling susah kalau menurutku. Gimana? Oh, itu tinggal dilihat dari gugus itu ambil atau donor elektron. Kalau misalnya gugusnya itu donor elektron, kayak si ini kelihatan nggak kalau dari sini? Aku mau jelasin di sini kelihatan nggak? Yang ini? Nah, si NH2 ini dia kan EDG, dia kan punya PEB. Karena dia punya PEB, dia tuh ngasih PEB-nya ke dalam si benzen. Artinya kalau dia ngasih elektron ke dalam benzen, benzennya kelebihan atau kekurangan elektron? Kelebihan satu kan? Karena dia kelebihan, muatannya jadi negatif, gitu. Jadi di sini dikasih elektron ke dalam benzennya. Ini kan nanti di sini ada satu elektron nih, elektron tambahan. Yang di sini kan udah ada 2. Nah, total elektronnya ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elektron di benzen harusnya berapa yang diputar? Ada 6, kelebihan 1 kan? Jadi akhirnya positif atau negatif? Nah, itu. Nah, kalau kebalikannya, kalau dia tuh EWG, dia kan nanti kan bakalan ngambil elektron kan dari dalam benzen. Nah, di sini elektronnya jadi tinggal 5. Yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Elektron benzen normalnya ada berapa? 6. Karena di sini dia ngambil elektronnya 1 jadi 5, akhirnya jadi muatan positif atau negatif? Positif. Paham nggak? Oke, jadi contoh soal yang ini lumayan nguras tenaga. Kalau yang resonansi bakalan jelasin soal-soalnya secara cepat dan pakai rumus cepatnya. Ini aku hapus boleh? Udah? Aku hapus ya? Ada warna aja. Nah, gini. Di Kutapol yang bikin. Kita patungannya di handphone baru. Jual dulu. Ini berapa? Saya tahu. iPhone baru itu kan. Kita gedein terus kita buat liburan sama gedein Kalian kemarin dapat PR dari gurit main kayak gini nggak? Oh enggak, gak dapat soal latihan yang kayak gini juga? Oh, oke. Oh dari tahun-tahun sebelumnya selalu dapat soal ya? Kalau soal-soal kayak gini. Oh iya. Kalau dulu aku dapat soal latihannya itu ini beneran liternis trade. Jadi aku masih lumayan ingat kalau sampai. Nah, jadi ada 3 struktur gini. Kalau misalnya kita pengen lihat resonansi, itu kan kita kan harus gambar kan, gambarin satu-satu. Cuman kan kalau gambar kan mager ya, lama terus itu kalau misalnya di ujian sih bakalan makan waktu lama. Ingat tadi rumusnya. Kalau misalnya dia EDG, dia bakalan jadi lebih basah. Tapi kalau EWG, dia lebih asam.
Dan ingat, kalau EDG-nya ini dia di posisi meta, dia itu masih oke aja. Tapi kalau dia di posisi ortopara, dia bakalan jadi lebih basah lagi. Nah, sama halnya EWG juga sama. Kalau dia di posisinya meta, dia itu oke aja. Tapi kalau misalnya dia di ortopara, dia itu lebih asam lagi. Pokoknya kalau dia di posisi ortopara, efeknya itu bakalan meningkat. Nah, berarti kalau misalnya dari sini, ini rumus cepatnya. Coba kalian screening dari 3 struktur ini, yang lebih asam yang mana? Identifikasi dulu, ini EDG atau EWG? Ini EDG atau EWG? EDG. Ini EWG. Yang ini EWG. Nah, terus setelah dari ini yang diidentifikasi apa yang lagi? Ini kan sama-sama EWG dua ini, kan kita nggak bisa bedain. Yang diidentifikasi dari posisinya. Yang ini posisinya apa? Meta. Yang ini posisinya para. Ingat pakai rumusnya ini. Kalau dia ortopara, efeknya lebih bagus, lebih stabil. Nah, berarti dari ketiga ini yang paling stabil yang mana? Yang kanan. Yang kanan ini paling stabil nomor 1. Terus yang nomor 2 yang mana? Yang tengah atau yang kiri? Yang tengah, bener. Oh, kalian indecisive gitu ya? Harus yakin guys. Nah, terus yang paling less stabil yang mana? Yang kiri. Nah, karena tadi ingat pertama dilihat dulu itu dia tuh EDG atau EWG. Setelah udah dilihat EDG atau EWG, tinggal dilihat posisinya. Kalau dia di ortopara, dia itu efeknya jadi lebih lagi. Kalau misalnya dia EDG ya dia lebih basah, kalau dia EWG dia lebih asam. Gitu gampangnya. Gimana, paham nggak? Oke, sekarang coba kerjain yang ini. Soulmate tuh. Oke, sekarang 3 struktur ini screening cepat. Yang paling basah yang mana? Yang mana? Yang paling basah. Ingat, screening apa dulu yang paling pertama? EDG, EWG. Yang mana yang punya EDG? Berarti ini yang paling basah. Dua ini apa? EWG ya. Posisinya gimana? Sama-sama parah. Berarti sama-sama bagus efeknya. Nah sekarang yang gue tanya, mana yang lebih asam? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, karena dia punya muatan positif di sini. Gitu. Sedangkan kalau yang kiri ini kan karboksilat, itu kan dia kan bentukannya ini. OH. Jadi dia kan nggak punya muatan positif. Sedangkan kalau yang ini dia kan punya muatan positif. Artinya di sini efek EWG-nya itu lebih kuat. Gitu. Artinya karena dia lebih kuat, dia lebih asam atau lebih basah? Lebih asam. Gitu. Berarti kalau diurutin dari yang paling basah di sini, ini yang paling basah, ini yang nomor 2, ini yang paling asam atau yang paling basah. Oh iya, sekarang ini apa namanya? Aku cuma mau ngasih satu catatan. Kalau di asam basah, kan ada yang namanya pKa kan. Kalau di contoh soal ibunya itu juga dia pakainya pKa. Jadi pKa itu semakin besar, dia semakin basah. Kalau dia semakin rendah, dia semakin asam. Udah gitu aja.
Coba. Ini HP berapa aja? Apanya? Ini kayak Berapa tahun yang lalu? Kira-kira situ ya? Enggak ke situ. Enggak, ini 50 juta. nih. Ini kayak udah belajar belum? Buat besok. Gitu tadi belum? Kenapa sih sebenarnya? Ini sebenarnya kenapa ya? Baca PPT doang. Bisa kan banyak main game? Iya, bisa yang sama. Isi PPT banyak. Udah. Apanya kamu mau ngerti deh? Kamu kayak mau mati gitu sih? Teori apa aja yang dipahami? Teorinya apa aja yang harus dipahami? Banget. Bohong. Dia apa? Dia bikin apa? Boleh nggak? Buat siapa tuh? Sekarang. Ada yang mau sekarang? Bohong ya lu. Kasih. Mau nggak? Mana? Anjir, Ryan sholat. Enggak tak kemarin banget. Enggak. Oh iya guys, penanya kan pasti di sebelah mana ya? Musola. Musola. Iya banget. Mau cium? Ini jadi kemarin tuh boleh maksudnya.